Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Kali ini kita akan membahas terungkapnya lagi kejanggalan Formula E. Entah sudah berapa kali saya menulis tentang rencana Pemprov DKI Jakarta menggelar ajang balap Formula E. Sejak 2019, isu ini bergulir, berputar-putar, mentok di sana-sini, terbongkar berbagai blunder dan kejanggalannya, serta menuai kritik dari berbagai pihak. Contohnya, soal lokasi saja ya. Dari di tengah kota, yang dikritik akan menimbulkan kemacetan hebat ketika dibangun, maupun ketika digelar, kemudian menjalar ke penebangan pohon-pohon tua di kawasan Monas, yang hingga sekarang pohon-pohon itu raib, entah kemana. Lalu, ketika penyelenggara mencari lokasi baru selain Monas, mereka malah berusaha menyeret Presiden Jokowi agar nampak terlibat dalam Formula E. Padahal kan enggak. Dan sirkuit Formula E akan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo. Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan Formula E merupakan kewenangan Pemprov DKI Jakarta. Nggak ada urusannya Formula E dengan Presiden Jokowi. Kok nggak malu ya berusaha menjadikan Presiden Jokowi jadi bumper? Dan akhirnya terpilihlah Ancol sebagai lokasi. Tentu saja bukan berarti permasalahan langsung berakhir. Jenis tanah rawa-rawa dan becek itu mengundang pertanyaan besar dari berbagai kalangan. Dengan waktu pembangunan yang singkat dan biaya yang terbatas, apakah bisa menghasilkan kualitas sesuai dengan standar internasional? Nah, itu baru soal lokasi. Belum lagi soal yang paling utama, yang paling meresahkan publik terkait Formula E. Apalagi kalau bukan soal dana alias duit rakyat yang dipakai buat modal acara ini. Yang mau kita bahas lebih lanjut. Kita akan bicara angka secara rinci. Berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk Formula E? Pertama, komitmen fee yang sudah dikeluarkan sekitar 560 miliar rupiah. Kedua, biaya lain-lain, seperti biaya perubahan lapangan Monas yang sejak awal direncanakan berkaitan dengan Formula E, dengan total mencapai 143 miliar rupiah. Lalu, dari rencana penyertaan modal daerah atau PMD tahun 2020 sebesar 305 miliar rupiah kepada Jakpro berkaitan dengan Formula E. Terdapat rincian antara lain 5 miliar rupiah untuk studi kelayakan, 600 juta rupiah untuk sosialisasi, 10 miliar rupiah untuk layanan umum dan lain-lain. Menurut anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, biaya-biaya ini tidak jelas apakah sudah dikeluarkan dan digunakan atau batal. Dia memperkirakan total biaya lain-lain ini mencapai 150 miliar rupiah. Lalu, apakah biaya itu juga sudah mencakup biaya untuk negosiasi awal ke New York, Amerika Serikat, yang dilakukan oleh Gubernur Anies pada tahun 2019? Apakah juga termasuk biaya studi banding
yang dilakukan oleh panitia dan Jakpro ke Arab Saudi, yang katanya termasuk mempelajari pengelolaan sponsor. Padahal hingga sekarang kita tidak mendengar ada sponsor yang bersedia mendukung Formula E di Jakarta. Selain itu, studi banding di Arab Saudi juga akan dipakai sebagai penentu harga tiket Formula E di Jakarta. Ya elah, kayak nggak bisa buka website Formula E untuk melihat berapa harga tiketnya. Ini modus atau akal-akalan ya? Kembali ke rincian biaya. Kita sampai ke nomor 3, yakni biaya pembangunan sirkuit dan penyelenggaraan di Ancol. Jakpro menyebut angka 150 miliar rupiah yang terdiri dari pembangunan trek balapan senilai 100 miliar rupiah dan biaya penyelenggaraan di Ancol sekitar 50 miliar rupiah yang termasuk biaya untuk sarana pendukung. Berhubung ketiadaan sponsor, maka Jakpro memakai dana talangan untuk biaya pembangunan sirkuit Formula E tersebut. Dana dari siapa? Katanya dari korporasi. Korporasi yang mana? Tidak lain dari PT Jakpro sendiri. Dari cash flow atau uang yang dimiliki perusahaan. Jakpro kan badan usaha milik daerah atau BUMD. Jadi uangnya dari siapa? Siapa lagi kalau bukan dari rakyat? Duh, ya miris, ya lucu ya guys. Nggak heran kan kalau Direktur Keuangan Jakpro mengundurkan diri pada akhir Januari lalu. Katanya sih dengan alasan kesehatan. Tapi kok momennya seperti mengiyakan bahwa Formula E ini sudah menguras banyak tenaga dan biaya dari Jakpro sendiri. Apa Jakpro nggak takut bangkrut gara-gara ngurusi Formula E? Oke guys, kembali ke soal biaya Formula E. Kalau kita jumlahkan ketiga biaya yang telah disebutkan tadi, maka totalnya menjadi 860 miliar rupiah. Sementara itu, pada Rabu lalu, tanggal 16 Februari, Jakpro menyampaikan harga tiket Formula E yang akan dijual mulai bulan Maret. Jakpro mengatakan harga tiketnya jelas terjangkau, tidak sampai jutaan, hanya sekitar ratusan ribu. Sedangkan target jumlah penonton yang pernah disampaikan panitia Formula E pada akhir Desember tahun lalu adalah 60.000 penonton. Coba kita hitung kasar ya. Dengan kondisi tanpa sponsor dan asumsi harga 900.000 per tiket, maka pendapatan dari tiket itu sekitar 54 miliar saja. Sekarang bandingkan 860 miliar rupiah biaya dengan 54 miliar rupiah pendapatan dari tiket. Jomplangnya jauh banget guys. Padahal Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, telah menegaskan pada bulan Maret 2021 bahwa Formula E akan menguntungkan Jakarta. Dia menyebutkan hal ini berdasarkan kajian oleh konsultan, menyangkut nilai ekonomis dan analisa keuangan, hingga nilai positif untuk Jakarta. Kajian yang mana ya? Apakah di dalam studi kelayakan yang telah diaudit BPK dan diminta revisi sejak tahun 2020 lalu? Audit BPK menemukan bahwa dalam studi kelayakan Jakpro soal komposisi keuntungan penyelenggaraan Formula E di Jakarta, penghitungannya tidak benar. Karena Jakpro tidak memasukkan biaya komitmen fee di dalam penghitungan untung ruginya.
Di dalam studi kelayakan itu disebut bahwa biaya penyelenggaraan Formula E hanya 200 miliar hingga 310 miliar rupiah, sehingga menghasilkan pendapatan 20 hingga 50 miliar rupiah buat Jakpro. Oleh sebab itu, BPK minta agar studi kelayakan ini direvisi. Nah guys, revisi studi kelayakan ini hingga sekarang tidak juga dituntaskan oleh Jakpro. Padahal sudah berulang kali ditagih oleh DPRD DKI Jakarta, terutama fraksi PSI sejak tahun 2021. Sampai pada rapat Komisi C DPRD DKI pada Rabu lalu, tanggal 16 Februari, soal studi kelayakan ini juga belum jelas revisinya. Studi kelayakan yang terkesan manipulatif itu akan makin terlihat sangat manipulatif dan bodong ketika kita kembali melihat perbandingan antara total biaya 860 miliar rupiah yang dikeluarkan dengan perkiraan hasil penjualan tiket yang hanya mencapai 54 miliar rupiah itu. Dana talangan yang dikeluarkan Jakpro saja buat membangun sirkuit Formula E di Ancol mencapai 70 miliar rupiah. Segitu saja sudah tekor hitungannya. Gimana mau balikin modal 860 miliar rupiah? Apakah mau naikin harga tiket? Jika tiket dijual 10 juta per lembar, maka pendapatan dari tiket akan mencapai 600 miliar rupiah. Itu juga tetap nggak balik modal. Formula E ini akan diselenggarakan dengan tidak menggunakan APBD. Sementara duit kita udah gelondor ke situ. Uang jaminan 560 miliar. Iya. Tapi kan nggak hilang itu untuk jaminan. Iya, tetapi bahasanya kan jangan tidak menggunakan APBD gitu loh. Tapi, siapa yang mau beli tiket segitu mahal buat lihat Formula E? Terus, untungnya dari mana? Apa beda kalau saya tanyakan dengan Mandalika? Apakah tidak menggunakan APBD sama sekali? Kan ada juga. APBN maksud saya. Kolaborasi. Kan itu beda. Murni APBD. Belum ada pihak swasta. Jadi kalau sebagian APBD dan swasta nggak ada masalah? Perintah dari BPK kan seperti itu, Mas. Oke. Jadi nanti kalau ada swasta masuk nggak ada masalah dong? Kan pemerintah daerah sudah memerintahkan kepada Jakpro. Perintah itu disertai dengan modal loh. Modalnya apa? Penyertaan modal daerah. Oke. Itu duit besar itu 1,2 triliun. Bingung kan? Janggal kan? Bodong kan? Ngibul kan? Jadi Anda nggak yakin ini akan jadi? Kalau kita lihat makin ke sana, saya makin tidak yakin jadi. Ini kan udah lahan keras. Iya. Dia masih berusaha untuk mencari lahan apanya, lahan pengerasannya. Iya. Tapi sekali lagi kalau untuk seperti ini, Saya nggak percaya. Anies tentu akan dapat untung dari citra yang ingin dia peroleh sebagai gubernur yang berhasil menggelar ajang balap tingkat internasional. Walaupun ratusan miliar duit rakyat tidak bisa kembali. Yang penting kan sudah untung ya. Selalu dari kura-kura.